Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafaza Hamdan Singgi dari NIM L200-200-170. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dengan NIM L200-200-180. Di sini kami akan mensimulasikan dan menjelaskan tentang aplikasi kasir buatan kami. Yang pertama, kami akan mensimulasikan aplikasinya terlebih dahulu. Seperti ini adalah desain dari aplikasi kami. Baik, kita run. Nah, apabila di run, maka akan muncul tulisan aplikasi kasir berjalan dan muncul anggota kelompok kami, yaitu Mafaza Hamdan Singgi dan Abdul Aziz. Baik, kita ke aplikasinya. Di sini aplikasinya yaitu aplikasi kasir untuk rumah makan. Terdapat menu, harga, jumlah, dan subtotal. Pada menu kita dapat memilih menu-menu makanannya, seperti nasi padang, ayam geprek, ayam bakar, mie goreng, dan batagor. Jika kita pilih salah satu, maka harganya akan muncul di kolom harga. Untuk nasi padang sebesar 20.000. Lalu kita bisa masukkan jumlah orderannya, misal 2. Dan kita jumlahkan hasilnya. Maka akan muncul di kolom subtotal sebesar 40.000. Dan jika kita tambah, maka akan masuk ke kolom ini, masuk ke tabel ini. Dan jika kita pilih menu lainnya seperti ayam geprek, lalu kita masukkan jumlahnya, kita kalikan, lalu kita tambah, maka juga akan masuk ke dalam tabel ini. Lalu di sini ada total, yaitu total dari semua pesanan ini sebesar 55.000 dan ada pajak sebesar 3%, yaitu 1.650 rupiah. Lalu di sini ada total bayar, total harga yang harus kita bayarkan, dan pada kolom jumlah bayar ini kita bisa memasukkan jumlah uang yang dibayarkan, misalkan 60.000. Lalu jika kita klik bayar, maka akan muncul kembaliannya di sini. Dan akan muncul juga tulisan terima kasih telah berkunjung. Lalu di sini terdapat tombol clear yang akan reset semuanya kembali semula. Oke, itu saja simulasi aplikasi kasir dari kami. Lanjut ke bagian kode programnya yang akan dijelaskan oleh Mafaza. Ya, di sini saya akan menjelaskan dari kode tersebut. Pada bagian ini kita menggunakan import javax.swing jOptionPan, lalu import javax until ArrayList, kemudian import javax swing table. Lalu di sini terdapat kelas kasir extend yang mewarisi javax JFrame. Pada bagian ini kita menerapkan inheritance. Lalu di sini kita membuat array list untuk menu, harga, jumlah, dan subtotal. Kemudian di sini kita membuat static variable run. Lalu di sini ada konstruktor kasir yang di dalamnya terdapat init komponen untuk menginisialisasi komponen yang menetapkan. Lalu di sini melakukan overriding pada konstruktor kasir yang di dalam konstruktor ini terdapat parameter run. Lalu kita menampilkan nilai dari variabel run.
Lalu terdapat metode void bernama set harga makanan. Di sini kita menerapkan akses modifier private. Lalu di dalamnya ada variabel harga dan pilihan. Kemudian di bawahnya terdapat switch case untuk mengatur nilai dari variabel harga makanan tersebut. Lalu kita menampilkan harga pada kolom harga. Baik, selanjutnya terdapat metode void bernama setTable. Di dalamnya terdapat variabel total bernilai 0, lalu variabel pajak bertipe double bernilai 0, lalu ada variabel bayar bertipe integer bernilai 0. Lalu di sini kita membuat objek tabel, lalu menambahkan kolom menu, harga, jumlah, dan subtotal. Lalu di sini terdapat perulangan for. Lalu di sini kita terdapat variabel pajak dan bayar. Pajak yaitu total dikali 0,03 karena pajaknya sebesar 3%. Lalu ada bayar di sini variabel total, nilainya kita tambah dengan nilai dari pajak. Lalu kita jadikan integer. Lalu di sini JTabel 1 kita set modelnya jadi set model tabel, lalu teks total kita set teksnya dari variabel total, lalu ini teks pajak kita ambil teksnya dari variabel pajak. Lalu di sini ada metode non void bertipe boolean yang di dalamnya terdapat parameter makanan. Di sini kita set, di dalamnya terdapat variabel hasil yang juga boolean, lalu nilainya adalah true. Lalu ada if di sini, jika makanan di parameter ini tadi bernilai true, maka teks jumlah .getText is empty menjadi true. Artinya kosong pada kolomnya, maka akan muncul tulisan jumlah makanan harus diisi. Lalu hasil ini tadi menjadi true dan return false. Lalu di sini terdapat metode check data table yang bertipe boolean dan private yang terdapat parameter data bertipe string. Lalu di sini terdapat if jika hasilnya ini true, maka akan menampilkan message menu sudah ditambahkan dan return nilai dari hasil. Lalu di sini yaitu pada combo box menu, yaitu yang ini, kita menjalankan metode set harga makanan yang sudah kita buat di awal ini. Lalu pada button makan, yaitu yang ini, kita melakukan try catch. Kita mengambil nilai dari teks harga dan kita jadikan integer, lalu kita masukkan ke variabel harga dan kita mengambil juga nilai dari kolom jumlah, lalu kita jadikan integer dan kita masukkan ke variabel jumlah. Lalu harga dan jumlah tadi kita kalikan agar mendapatkan nilai untuk subtotalnya. Lalu untuk button tambah, lalu di sini untuk button tambah yaitu yang ini terdapat if, lalu di dalamnya juga terdapat if lagi. Lalu di sini kita mengambil
nilai dari kolom harga dan kolom jumlah, lalu kita masukkan ke variabel harga dan quantity, dan kita kalikan keduanya. Lalu di sini ada menu add menu item, harga add text harga dot get text, jumlah dot add text jumlah dot get text, lalu ada subtotal dot add text subtotal dot get text, lalu kita set table. Kalau untuk bagian ini kita reset kembali combo box menu, teks harga, teks jumlah, dan teks subtotal menjadi kembali ke nilai awal. Lalu di sini untuk button bayar, tombol bayar, yaitu yang ini, terdapat variabel total bayar dan jumlah bayar bertipe integer untuk mengambil nilai dari total bayar dan mengambil nilai dari kolom jumlah bayar. Lalu ada untuk teks kembalian, yaitu kolom kembalian, kita mengambil nilai dari jumlah bayar dikurangi total bayar. Lalu terdapat label yang bertuliskan terima kasih telah berkunjung. Akan muncul jika kita menekan tombol bayar ini. Lalu untuk tombol clear, yaitu mereset semuanya kembali semula, kita men-set nilai pada kolom jumlah bayar kembalian info menjadi 0 atau tidak ada. Lalu kita menghilangkan nilai-nilai dari menu harga, jumlah, dan subtotal. Lalu kita set table lagi. Nah, di sini untuk main-nya kita membuat objek run dari konstruktor kasir yang ini. Jadi kita melakukan overriding konstruktor. Lalu di sini pada kasir info, yaitu pada kelas ini, kita melakukan enkapsulasi. Kita membuat objek member 1 dari kelas kasir info dan membuat objek member 2 dari kelas kasir info. Lalu pada member 1, objek member 1 kita set anggota, kita set nilai dari anggotanya menjadi Mahfaz Abdan Sindi, dan member 2 kita set anggota menjadi nilainya yaitu Abdul Aziz. Lalu kita gunakan metode get agar mendapatkan nilainya. Lalu di sini kita menjalankan aplikasinya tadi, aplikasi kasir. Lalu lanjut ke kelas kasir info yang akan dijelaskan oleh Mahfaza. Nah, lalu di sini terdapat kelas kasir info untuk menerapkan enkapsulasi. Lalu di dalamnya terdapat private variable bernama anggota dan bertipe string. Lalu terdapat getter dan setter. Getter untuk mengambil nilai dari variabel anggota dan setter untuk memberi nilai pada variabel anggota. Baik, itulah penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.